Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinarianti, kelas C semester 1. UTS, mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Bidang kesehatan merupakan salah satu bidang yang tidak bisa dilepaskan dari sistem informasi, sehingga memunculkan istilah yang bernama Sistem Informasi Kesehatan. Sistem Informasi Kesehatan atau SIK merupakan suatu sistem pengelola data dan informasi kesehatan di semua tingkat pemerintah secara sistematika dan terintegrasi. Gunanya untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Manfaat diadakannya sistem informasi kesehatan di fasilitas kesehatan yaitu 1. Memudahkan pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. 2. Memudahkan fasilitas kesehatan. 3. Mengontrol semua kegiatan yang berlangsung di suatu fasilitas kesehatan. Langkah-langkah yang digunakan yang harus dilakukan dalam mengembangkan sistem informasi kesehatan yaitu yang pertama, meninjau kembali sistem yang sudah ada. Langkah awal yang harus dilaksanakan adalah meninjau sistem yang ada dengan melihat apakah sistem saat ini telah ada. Kita dapat serta membangun sistem baru, melainkan harus melihat keadaan sistem apakah saat ini sudah dilaksanakan. Coba membangun kekuatan dan mempelajari kelemahan sistem yang sudah ada. Kedua, menentukan kebutuhan data, yaitu melihat setiap tingkatan administratif memiliki peran yang tidak sama, sehingga kebutuhan data akan berbeda-beda. Tidak semua kebutuhan data dapat dipenuhi melalui sistem pengumpulan data rutin. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi alur data, yaitu melihat faktor-faktor yang mempengaruhi alur data, di mana tidak semua data yang terkumpul pada puskesmas tertentu harus diklaim ke dinas kesehatan di atasnya. Keempat, desain pengumpulan dan cara pelaporan data. Prinsip yang harus kita penuhi mendesain pengumpulan dan cara pelaporan data yaitu staf yang bertugas untuk mengisi formulir harus mempunyai pemahaman yang baik mengenai maksud dari formulir tersebut. Sekiranya pengumpulan dan pelaporan data seefektif mungkin, sederhana, dan 5. Pengembangan prosedur pemrosesan data. Langkah kelima ini, data di mana data sistem informasi yang kita rencanakan diproses secara konsisten sesuai dengan tujuan pengumpulan, perencanaan, analisis, dan pemanfaatan data. Keenam, pengembangan program pelatihan dengan tujuan meningkatkan sumber daya pelaksana dengan rencana pelatihan sesuai dengan tingkatan pengetahuan pengelola. 7. Uji coba sistem. Uji coba sistem ini salah satu tahapan penting dalam pengembangan suatu sistem informasi, yaitu uji coba sistem sebelum diimplementasikan. Suatu sistem harus diuji coba pada kondisi yang mencerminkan kondisi sebenarnya. 8. Monitoring dan evaluasi pada sistem. Tujuannya yaitu tidak hanya fokus pada mencari kesalahan dan kekurangan pada setiap sistem, tetapi terhadap aspek-aspek lain yang mendukung secara tidak langsung. Cara ini sangat baik untuk dilaksanakan, dapat mengidentifikasi kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan uji coba suatu sistem. 9. Mengembangkan mekanisme desiminasi dan umpan balik data, yaitu untuk memotivasi cara para pengelola data pada level terendah seperti puskesmas dengan terus-menerus memberikan umpan balik baik positif dan negatif mengenai data yang telah mereka hasilkan. 10. Mengembangkan sistem informasi dan manajemen kesehatan. Pengembangan sistem informasi manajemen kesehatan akan selalu berkembang, di mana para pelaku yang terlibat di bidang ini akan mencoba untuk mengikuti tren yang sudah ada. Selanjutnya, tentang DSS. DSS merupakan salah satu jenis sistem informasi yang bertujuan untuk menyediakan informasi dalam pengambilan keputusan bagi pengguna informasi. Contoh DSS di dalam bidang kesehatan. Penerapan DSS dalam dunia kesehatan disebut dengan CDSS, yaitu Clinical Decision Support System, atau sering kita kenal sebagai sistem pengambil keputusan klinis, yaitu suatu sistem elektronik yang didesain untuk membantu klinis atau tenaga medis dalam pengambilan keputusan. Definisi lain menyebutkan bahwa CDSS menyediakan informasi bagi tenaga medis, pasien atau individu atau populasi tertentu
untuk menghasilkan proses kesehatan yang lebih cepat, lebih efisien, lebih baik bagi layanan kesehatan individu maupun bagi kesehatan suatu populasi. Contoh yang pertama, database, kumpulan data yang tersusun secara teratur dalam format elektronik yang mudah diolah oleh program komputer. 2. Knowledge bases, pengumpulan pengetahuan kedokteran yang merupakan sintesis dari berbagai literatur. 3. Instrumen, alat yang dapat mengumpulkan data klinis. 4. Mesin inferensial, program utama dalam suatu CDSS yang mengendalikan keseluruhan sistem, mulai dari penangkapan informasi yang berasal dari pasien, mengkonsultasikan dengan knowledge base, dan memberikan hasil interpretasi kepada pengguna. 5. Antarmuka, tampilan program komputer yang memungkinkan pengguna berkonsultasi untuk memasukkan data, memilih menu, hingga mendapatkan hasil baik berupa teks. Interaktivitas dapat bersifat aktif, otomatis, maupun pasif. Yang keempat, beri penjelasan lengkap tentang sistem informasi di puskesmas. Sistem informasi manajemen puskesmas atau SIMPUS yaitu suatu tatanan atau peralatan yang menyediakan informasi untuk membantu proses manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya. Depkes RI 1997. Dengan adanya SIMPUS, diharapkan dapat meningkatkan manajemen puskesmas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna melalui pemanfaatan secara optimal dari sistem pencatatan pelaporan terpadu puskesmas atau SP2TP. SIMPUS adalah program sistem informasi kesehatan daerah yang memberikan informasi tentang segala keadaan kesehatan masyarakat di tingkat puskesmas, mulai data diri orang sakit, ketersediaan obat, sampai data penyuluhan kesehatan masyarakat. Tujuan sistem informasi kesehatan puskesmas yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem informasi yang terintegrasi di semua unit pelayanan puskesmas sehingga dapat meningkatkan kecepatan proses pelayanan, mempermudah akses data, pelaporan, dan akurasi data sehingga menjadi lebih baik. Prototipe adalah suatu tindakan atau proses. Prototipe sistem informasi kesehatan puskesmas. Prototipe adalah suatu tindakan atau proses untuk pengumpulan data, pelaporan data, dan akurasi data melalui beberapa subsistem yang ada dalam suatu tempat tersebut sehingga data tersebut dapat digunakan dengan baik. Prototipe SIK dalam puskesmas terdiri dari 7 subsistem. Yang pertama subsistem kependudukan, kedua subsistem ketenagaan, 3 subsistem sarana dan prasarana, 4 subsistem keuangan, 5 subsistem pelayanan kesehatan, 6 subsistem pelaporan, yang ketujuh sistem penunjang. Yang terakhir alur data sistem informasi kesehatan puskesmas. Alur pengumpulan data dimulai dari bagian pendaftaran dengan melakukan registrasi pasien yang menangani data kunjungan pasien, baik kunjungan pemeriksaan umum, gigi, gizi, kesehatan ibu dan anak, KB ataupun laboratorium. Kemudian pemeriksaan atau pemberian tindakan medis berdasarkan jenis pemeriksaannya. Subsistem ini diklasifikasikan menjadi pemeriksaan umum, gigi, kunjungan gizi, kunjungan imunisasi, kegiatan kesehatan ibu anak, kegiatan KB. Apabila membutuhkan pemeriksaan penunjang, bisa dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium. Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, pasien diminta untuk ke bagian kasir untuk membayar biaya periksa dan mengambil obat di bagian apoteker. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.